Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini kami ingin membahas tentang salah satu tokoh paling misterius di anime Detektif Conan, yaitu Karasuma Renya, bos besar dari Black Organization sekaligus antagonis utama dari serial anime Detektif Conan. Oke, daripada berlama-lama mending langsung aja kita simak pembahasan yang satu ini. Renya Karasuma adalah bos misterius di balik organisasi hitam, yang secara hormat dipanggil Anokata oleh para bawahannya, dan antagonis utama di seluruh manga dan anime Detektif Conan. Namanya telah lama dirahasiakan, tetapi pada tanggal 13 Desember tahun 2017, Gosho Aoyama akhirnya mengungkapkan identitasnya. Setelah diingat-ingat lagi, ternyata nama Karasuma Renya ini pernah muncul satu kali di volume 30 dalam kasus detektif gathering di salah satu mansion. Kasus di mana Saguru Hakuba muncul pertama kali. Ya wajar jika kamu tidak ingat, karena volume 30 itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu dan namanya hanya disebut satu kali. Namun sebenarnya Aoyama Gosho telah memberi beberapa petunjuk terkait identitas bos organisasi ini. Selain petunjuk bahwa organisasi ini telah ada sejak setengah abad yang lalu, beberapa informasi lain diantaranya. Nomor ponsel Anokata menggunakan nada lagu anak-anak Jepang, Nanatsu no Ko, atau 7 anak, yang salah satu liriknya adalah "Gagak, kenapa kau memekik?" Dress code member organisasi ini adalah hitam-hitam. Makanya Conan ngasih nama Black Organization padahal belum tentu itu benar nama organisasi mereka. Warna hitam ini menurut Akemi Miyano adalah representasi dari burung gagak. Jika kita terjemahkan namanya, maka arti kata Karasu dari Karasuma Renya adalah gagak. Dari 3 poin ini, besar indikasi jika Karasuma Renya memang adalah bos dari Black Organization. Fakta bahwa dia telah meninggal 40 tahun yang lalu bisa saja dipalsukan. Dia bisa membuat berita kematian palsu sama halnya dengan berita kematian Sharon Villiar. Lalu apa saja yang sudah diketahui tentang sosok misterius ini? Nah, berikut ulasannya. Profil Renya Karasuma. Renya Karasuma adalah seorang multi-jutawan kaya dan berpengaruh. Merupakan orang paling kuat di Jepang, dengan banyak kontak orang terkenal, kuat, dan politisi. Ia lebih kaya dibanding Suzuki Plutocrats dan keluarga Oka. Renya dikatakan telah meninggal lebih dari 100 tahun lalu. Antara 40 atau 20 tahun sebelum garis waktu Detektif Conan saat ini. Kepribadian. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang kepribadiannya, Renya Karasuma digambarkan oleh detektif terkenal Furuyo Senma sebagai orang yang tamak, korup, kejam, dan tidak sabar. Dia tampak materialistis karena dia didorong oleh keserakahannya sendiri saat mencari harta karun di dalam Sunset Manor. Lebih jauh lagi, dia sepertinya tidak menghargai kehidupan manusia. Karena dia secara brutal membunuh banyak orang yang dia undang hanya sebagai motivasi untuk menemukan harta karun lebih cepat. Cerdas, manipulatif, dan sangat kejam. Tidak segan membunuh para agen senior yang telah setia padanya selama bertahun-tahun, hanya karena satu kesalahan. Penampilan. Belum jelas penampilan fisiknya seperti apa, karena sampai sekarang ia belum pernah muncul. Namun, berdasarkan siluet, Karasuma adalah pria yang mirip gagak, dengan rambut menjulur ke leher, hidung besar berbentuk seperti paruh, dan bentuk tubuh agak gemuk. Dia berpakaian hitam dengan selendang putih. Memegang tongkat dengan gagang bola di tangan kanannya, dengan kuku panjang seperti kaki burung. Di bahu kirinya ada gagak peliharaan, burung menyeramkan yang juga digambarkan di jambulnya. Tujuan. Menurut cerita,
Karasuma Renya adalah seorang konglomerat yang sangat berpengaruh di Jepang. Uang bukanlah masalah baginya. Bagi orang sekaya dia yang punya segalanya, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah kehidupan yang abadi karena pada saat itu dia sudah sangat tua. Dia yang mendengar desas-desus adanya sebuah permata yang bisa memberikan keabadian kemudian mengumpulkan arkeolog untuk mencari keberadaan permata tersebut. Namun para arkeolog itu gagal menemukan permata yang ia inginkan yang mengakibatkan mereka semua tewas dibantai. Pada tempat dan waktu yang berbeda, permata yang bernama Pandora Box ini jugalah yang menyebabkan Tuichi Kuroba, ayah dari Kaito Kid, terbunuh karena berniat mencurinya. Nah, karena Karasuma Renya gagal memperoleh keabadian melalui Pandora Box, ia kemudian mengumpulkan ilmuwan untuk menciptakan obat yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jika Karasuma Renya memang bos dari Black Organization, yang mana usianya sekarang sekitar 140 tahunan, maka pertanyaan yang bergulir, apakah dia meminum obat yang sama dengan Vermont untuk kembali menjadi muda? Jika iya, obat apakah itu? Yang pasti bukan Apotoksin 4869 karena yang kita tahu obat itu masih dalam tahap percobaan dan belum disempurnakan. Saat diminumkan kepada Shinichi, Jin mengira bahwa itu adalah racun mematikan. Jika memang Karasuma Renya ini kembali menjadi muda, lantas menjadi karakter siapakah dia sekarang? Siapakah karakter dalam serial ini yang merupakan jelmaan dari Karasuma Renya versi muda? Itu yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Profesor Dunia.